sholat. Yes. Keren banget kak. Pecinta alam ya, mendaki gunung. Yup. Akhir bulan ada acara ke sana. Akhir bulan itu apa? Akhir bulan, 1 bulan itu kan ada tanggal itu dari 1 sampai 30. Akhir bulan itu kalau tanggal-tanggalnya mendekati 30. Seperti tanggal 29 atau tanggal 30 itu namanya akhir bulan. Ikut dong. Ini acara remaja dong, minimal usianya sudah 14 tahun. Ya. Kalau aku umurnya 6 tahun. Ya enggak boleh ikut ini. Kenapa? Masih anak-anak. Aku ini harus Acara sekolah atau umum ke? Umum kak? umum Tuh, itu apa? umum itu biasa saja boleh Boleh ikut. ikut. Iya. Tuh umum, siapa saja boleh ikut dong. Iya. Saya boleh ikut dong. Bagaimana cara daftarnya? Yang benar saja Om. Mau apa coba? Ustadz ikut. Tuh, mengajak anak-anak yang mau ikutan itu loh. Asal ada pengawas dewasa, boleh kan? Boleh kayaknya. Apa? Nggak salah dengar kan? Toh, sore. Izin dulu ya. Fisik harus kuat loh. Ini bukan piknik anak manja. Setiap Anak pagi. manja itu apa? Anak manja itu loh. Anak yang cemen. Itu namanya anak manja. Ini bukan piknik anak manja. Setiap pagi latihan lari ya. Siap. Terus. Ya, Abizar boleh ikut naik gunung ya. Gunung apa? Memang kuat. Iya, asik banget. Acara apa? Itu kakaknya. Sama siapa? Suaranya siapa itu? Suaranya ibu enam. Cocok kan ya? Tidak. Paling gampang itu jadi suara ibu. Acara grup pecinta alam Kak Fakih. Ustadz Aiman ikut juga. Kita diajak deh. Oh, sama Ustadz Aiman. Boleh. Yes. Acaranya untuk anak laki-laki Kak. Laporan sama Ustazah. Bikin acara yang enggak kalah seru untuk anak perempuan. Oke. Kenapa nggak bisa kayak gini? 1 and number 1 is 2 and number 1 is 3. Me. Di tempat pendakian kita akan naik ke sana. Kuat kan? Insya Allah energi full. Setiap hari kita sudah latihan lari kok. Bagus. Tiba-tiba awan gelap muncul. Kita tunda pendakian. Semua berkumpul di gedung itu. Gak boleh mencela cuaca. Ya mau hujan. Abizar, kok gak boleh begitu. Betul. Iya, gak boleh mencela cuaca. Gak bilang, hujan, gara-gara hujan tuh gak boleh gak bilang kayak gitu. Ini panas banget sih, sampai aku kayak gini, sampai keringetan kayak gitu tuh gak boleh bilang kayak gitu. Namanya mencela cuaca. Kata Nabi Muhammad, jangan kalian mencela cuaca. Karena yang menciptakan cuaca siapa? Allah. Makanya berarti kalau kita mencela cuaca seperti mencela Allah. Tak lama hujan turun dengan deras disertai petir. Coba kalau hujan datang saat kita mendaki ya. Wah, ya juga yang ngeri. Jalan licin, dingin. Alhamdulillah ada hikmahnya, ya kan? Justru betul. Terus rupanya hujan turun cukup lama. Sebentar lagi masuk zuhur. Ayo kita wudhu, sholat dan doa semoga hujan reda. Amin. Selesai wudhu, kita jamak sholat zuhur dan asar ya. Sholat zuhur dan asar. Jamak itu apa nih? Digabungkan sholatnya. Gak pakai nunggu adzan asar. Dilakukan pada waktu sholat zuhur, pada waktu adzan sholat zuhur kan waktunya sholat zuhur tok biasanya. Karena digabung. Sholat asar juga langsung dilakukan di situ, nggak sore-sore. Kok jamaah ini kan masih dalam kota, nggak jauh. Nggak apa-apa Kak, lumayan kan, nanti nggak perlu sholat asar lagi. Kita boleh jamak kalau cuaca ekstrim di tempat seperti ini. Jadi sholat jamaah itu bukan hanya karena jarak yang jauh. Kayak kalau kita pergi ke Malang, jauh. Kayak waktu Hafid sama Mami ke Jogja atau ke Jakarta itu loh sholatnya di jamak. Atau waktu umroh itu sholatnya di jamak. Soalnya jauh. Tapi ini meskipun dalam kota nggak jauh jaraknya, tapi cuacanya ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu sangat cuacanya sangat berat gitu. Kalau
bolak-balik ke kamar mandi mungkin kedinginan atau mungkin bahaya, mungkin terpleset kayak gitu. Jadi cukup sekali berwudu langsung dipakai sholat duhur dan asar digabung. Oh begitu ya, baru tahu. Yes, asik. Sholat maghrib nanti jamak juga dengan isya ya. Mereka mau menjamak lagi. Oke. Melihat Ustadz siap sholat, ketua panitia pun mengingatkan peserta. Persiapan sholat duhur, silakan berwudu dahulu. Kita berjamaah di aula. Panitia itu apa? Panitia itu yang jadi petugas, yang ngurusin acara itu. Ini kan acara pendakian gunung ya. Dia yang ngatur-ngatur gitu loh. Ayo sekarang peserta, sekarang saatnya ngapain? Makanannya nanti gimana? Bagaimana barisannya? Siapa yang memimpin? Itu panitia yang ngatur. Namanya yang mengatur, yang menyelenggarakan acara. Ya. Ya. Ustadz, mohon kesediaannya menjadi imam. Masya Allah, baik. Sampaikan ke peserta kalau kita akan menjamak sholat duhur dan asar ya. Ya. Alhamdulillah ada keringanan dari Allah. Boleh jamak ketika hujan deras di tengah perjalanan seperti ini. Itu boleh. Sholat berjamaah berjalan syahdu. Semua orang melangitkan doa. Syahdu itu sangat khusyuk. Semua orang melangitkan doa. Apa melangitkan? Tahu. Melangitkan itu memohonkan doa kepada Allah agar hujan reda sehingga pendakian lancar. Nah, sekarang tentang sholat jamak qashar. Ini dia ada penjelasannya. Sholat adalah tiang agama. Tiang agama itu apa? Biasanya aku kira itu tiang listrik. Iya, kayak tiang gitu. Agama itu apa? Agamanya kan Islam. Kalau orang Muslim, tiang agama itu apa? makanya sedang diterangin. Ya. Aduh. Sholat adalah tiang agama ya kan? Agamanya apa ini? Kalau yang sholat itu agamanya Islam. Jadi yang menjaga agama seseorang itu adalah sholat. Kalau dia sudah nggak sholat, dia jadi berubah seperti orang kafir. Muslim kok nggak sholat lah, kan sama dengan orang yang nggak Muslim. Jadi sholat itu wajib ditegakkan itu dilakukan. Mau kapanpun ya harus tetap sholat dalam kondisi apapun. Sedang sehat atau sedang sakit, sedang dalam perjalanan atau sedang di rumah, sedang naik kapal atau naik pesawat, atau sedang di sekolah atau sedang di pasar, di sawah. Semuanya itu kalau memang waktunya sholat di waktu kesempatannya untuk sholat ya harus dilakukan gitu. Kalau ada orang jualan di pasar, dia kan juga harus tetap sholat kalau dia lama di pasarnya. Dia sholatnya di tokonya. Nggak bau lah. Nggak bau kalau sholatnya. Itu kan ada tempat bersihnya. Salah satu keringanan yang Allah berikan adalah sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat jadi satu, yaitu zuhur digabung dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau subuh digabung dengan maghrib, mana ada? Nggak bisa. Yang bisa dijamak itu cuma zuhur dan asar, maghrib dan isya. Subuh nggak bisa digabung dengan apa-apa. Karena yang bisa digabung itu yang jaraknya berurutan dekat. Zuhur kan kalau udah selesai kan langsung asar kan. Kalau maghrib begitu sampai waktunya habis kan ganti langsung masuk ke isya. Kalau subuh, waktunya subuh sudah habis, masih ada sholat, masih ada duha, masih ada berapa jam menuju ke zuhur. Jauh, gak bisa digabungkan. Gitu. Menjamak sholat bisa juga dilakukan ketika hujan deras yang menyulitkan, seperti hujan badai, saat sakit, payah, dan ketika dalam perjalanan. Payah itu capek. Sholat jamak. Kalau di jamaknya sholat duhur dan asar, ditaruh di sholat duhur, atau maghrib isya dilakukan di maghrib, itu namanya jamak takdim. Takdim itu awal. Zuhur sama asar mana yang lebih awal? zuhur sama asar. Mana yang lebih dulu? Zuhur. Jadi kalau jamaknya dilakukan di sholat duhur, asarnya dipindah ke sholat duhur ya kan? Itu namanya jamak takdim. Ngerti? Tapi kalau zuhur dan asar digabung tapi dilakukan di asar, berarti kan yang terakhir kan? Itu namanya jamaknya diakhirkan. Oke, sekarang sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas sholat. Tadinya 4 rakaat, di qashar namanya diringkas jadi cuma 2 rakaat. Boleh, misalkan sholat duhur kan 4 rakaat. Dengan sholat ringkas itu.
Bimbingan sholat. Oh, bimbingan sholat ringkas, poster. Bukan, kalau yang qashar ini, kalau sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat kan. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar juga 4 rakaat. Semua yang sholatnya itu jumlah rakaatnya 4, itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat tok. Gitu. Aku suka orang meringkasnya jadi 15. Hah? Jadi salat qashar bisa dilakukan oleh musafir. Musafir itu orang yang lagi berperjalanan, pergi-pergi sedang pergian dengan batasan jarak minimal 80 km. Caranya, sholat yang qashar dilakukan ketika dalam perjalanan, bukan sebelum perjalanan, ketika masih berada di tempat asal. Ngerti apa nih ini? Kalau digabung jamak dan qashar namanya sholat jamak qashar. Berarti sholatnya itu digabung lalu diringkas. Jadi berapa rakaat? Jadi misalkan kita mau sholat zuhur dan asar ya kan? Ya, dijamak kan berarti barengan. Harusnya kan 4 tambah 4 ya. 8 harusnya ya sholatnya, berdirinya sampai 8 kali. Tapi kalau kita jamak dan qashar, kita cuma melakukan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi cuma 4 rakaat. Gitu ceritanya.